Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad bin 'Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Para ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dan seterusnya memuji dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas berbagai anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua. Hingga detik ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan keafiatan. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat maksimalkan untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan kajian dan bahasan kita pada hari ini. Dan kita telah sampai pada pembahasan mengenai tanda daripada hati yang sehat. Ya, sebagaimana para ulama membagi qalbun itu menjadi 3. Ada qalbun salim, hati yang sehat. Ada qalbun mayyit, hati yang mati. Dan yang terakhir adalah qalbul marid, yakni hati yang sakit. Dari ketiga pembagian qalbun itu, sebagian besar kita telah menjelaskan baik definisi maupun kondisi dan keadaan dari masing-masing dari 3 pembagian qalbun. Nah, adapun tanda dari hamba yang memiliki qalbun salim, di antaranya adalah yang pertama, hamba yang hatinya, qalbunya selamat dari syirik, baik sifatnya asghar maupun akbar, baik syirik yang kecil maupun yang besar. Dan hati hamba yang jauh dari perbuatan syirik tentu akan tunduk dan taat pada syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tentu dia akan tegak dan senantiasa mengaplikasikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sehingga 2 unsur
ibadah, diterimanya suatu ibadah senantiasa terpenuhi dalam diri hamba tersebut. Karena ketika seorang hamba akan melakukan suatu ibadah, minimal dia akan mempertanyakan dua pertanyaan inti. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa? Mengapa ibadah itu dilakukan? Dan yang kedua, pertanyaan kedua adalah bagaimana ibadah itu dilakukan? Sehingga sebagian salaf berkata, ma min fi'lah wa in sagharat illa yansuru laha lima wa kaifa. Mengapa dan bagaimana? Tidaklah suatu perbuatan, suatu amalan lepas dari dua pertanyaan, yakni lima, mengapa, wa kaifa, bagaimana. Maksudnya lima, mengapa, yakni mengapa dilakukan, wa kaifa fa'alt, dan bagaimana ibadah itu dilakukan. Perkataan salaf ini dikutip dari kitab Ighatsatul Lahafan, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Nah, pertanyaan yang pertama ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mengapa, ini dimaksudkan atau maknanya adalah motivasi yang mendorong seseorang melakukan amalan tersebut. Mudahnya memahami niat. Niat itu sama dengan motivasi. Apa yang memotivasi ia melakukan amalan tersebut? Atau dengan bahasa yang lain, orientasinya untuk siapa? Atau niatnya kepada siapa? Apakah ibadah yang dilakukan untuk meraih atau meraup berbagai keuntungan duniawi, atau ingin pujian sesama, pengakuan, atau mungkin menghindari akan takut dan celaan daripada sesama, atau memang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksudkan dari pertanyaan pertama, mengapa? 5. Mengapa ibadah itu dilakukan? Apa motivasinya? Apa niatnya? Nah, sedangkan makna dari pertanyaan kedua, yakni kaifa, mengapa atau bagaimana ibadah itu dilakukan. Maksudnya adalah bagaimana amalan tersebut dilakukan. Apakah sesuai yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Apakah setiap ibadah yang akan dilakukan atau yang dilakukan sudah sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW atau menyelisihinya? Nah, intinya adalah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pertanyaan pertama ini adalah orientasinya kepada keikhlasan kita di dalam beramal. Nah, sehingga menjadi tanda
sehatnya qalbun seorang hamba adalah seberapa ikhlasnya ia beribadah dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seberapa dia mengikuti atau berittiba kepada sunnah atau ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana yang kita pahami dan sering kita dengar dari para ulama, para asatidzah, amalan tidaklah diterima melainkan dengan memenuhi dua perkara tadi. Nah, hati yang selamat, hati yang sehat dan meraih kebahagiaan adalah hati yang betul-betul ikhlas dan hati yang berusaha mengikuti setiap petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, fahadha haqiqatu salamatul qalb alladhi dhamanat lahu an-najah was-sa'adah. Nah, inilah hati yang ikhlas dan ittiba. Maksudnya di sini ini adalah hati yang benar-benar ikhlas dan berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dan sesungguhnya itulah hakikat hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat, yang tentunya akan meraih keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tanda yang pertama dari qalbun salim. Selamatnya hati hamba dari perbuatan syirik. Entah itu syirik asghar maupun syirik akbar. Kemudian berikutnya yang juga merupakan tanda dari sehat dan selamatnya hati ini adalah atau termasuk kategori qalbun salim, bisa dilihat dari kadar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan tanda daripada salimnya kalbu seorang hamba, sehat dan selamatnya hati seorang hamba adalah dari kadar rasa takutnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambaran ini kita bisa lihat dalam surah Al-Anfal ayat 2. Gambaran tentang hati seorang mukmin yang salim. Seperti apa? Mari kita lihat dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila dzukirat disebut nama Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum, bergetarlah qulubuhum, hati mereka. Ini bentuk dan merupakan ciri hati yang salim, kadar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah meneruskan ayatnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu
zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, ia bergetar hatinya. Jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik sifatnya kauniyah maupun Al-Quranul Karim, baik ayat-ayat yang bersifat alam semesta maupun kalamullah Al-Quranul Karim, zadatuhum imanan, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb-Nya lah mereka bertawakal. Maka tiga hal ini yang terdapat di dalam surah Al-Anfal ayat 2 menjadi ciri khas kadar daripada takutnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa rasakan pada dirinya, pada hatinya aplikasi daripada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga hal tadi. Manakala yang mendengar nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Bila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat kauniyah, alam semesta, kejadian-kejadian yang terjadi di alam merupakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kejadian demi kejadian, musibah demi musibah dari yang terjadi di alam kehidupan kita sejatinya adalah merupakan ayat-ayat dari ayat kebesaran Allah Subhanahu atau keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menambah zadatuhum iman, akan bertambah keimanannya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini kita merasakan sebagai peristiwa-peristiwa yang biasa terjadi. Tidak sedikit pun kita bertambah kedekatan kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak muncul rasa takut kita kepada Allah dari ayat-ayat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa entah itu musibah, bencana, ujian, apapun bentuknya, itu tidak membuat hati kita ini takut. Sehingga kita segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zadatuhum imana, dengan itu bertambah imannya. Ada ketakutan yang itu membuat ia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah qalbun salim. Karena ketika dia melakukan kemaksiatan, ia tidak pernah menunda-nunda pertaubatannya. Kenapa? Karena ada rasa takut yang sangat dalam dirinya. Takut kalau Allah tidak beri kesempatan padanya untuk bertaubat. Khawatir kalau sampai ia tidak diberikan kesempatan untuk bertaubat atas dosa-dosa atau kemaksiatan yang diperbuat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-Nya lah mereka bertawakal, mereka berserah diri, mereka menggantungkan seluruh kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian turun kepada para tabi'in dan tabi'in hingga kepada kita semua saat ini. Mereka betul-betul menyadari bahwa tidak ada yang bisa mewujudkan segala impian, harapan, dan mengangkat semua bentuk kesulitan, musibah, dan ujian yang sedang dia terima dan jalani, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tidak pernah berlari menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi pada kehidupannya, dia tidak pernah mengadukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena betul-betul meyakini dan mengimani hanya Allah lah semata yang mampu dan kuasa untuk mengangkat berbagai bentuk kesulitan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ketika ada dalam diri seorang mukmin, maka akan terpancar kadar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas yang menjadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana mengetahui hati kita ini memiliki rasa takut kepada Allah? Kita mengetahui bahwa di antara ciri qalbun salim itu adanya rasa takut kepada Allah. Seberapa kadar rasa takutnya ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya hal ini maksudnya adalah mengetahui hati kita bagaimana memiliki rasa takut kepada Allah. Maka yang pertama adalah adanya rasa tenang pada hati ketika kita diperdengarkan atau membaca Quran. Ini salah satu tanda bagaimana kita mengetahui hati kita ini memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu merasa tenang, merasa nyaman saat kita membaca dan mendengar Al-Quran. Nah, hal ini bisa kita lihat dalam surah Az-Zumar ayat 23. Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taksha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Mari kita tadabburi, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini yang sangat agung. Allahu nazzala, Allah telah menurunkan ahsanal hadisi, perkataan yang paling baik. Dimaksud di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Kitaban mutasyabihan, yang serupa, masaniya, lagi berulang-ulang. Maksudnya berulang-ulang. Hati yang bersih tidak akan pernah bosan dalam membaca Quran.
Terus dia ulang-ulang ayat itu. Sebagaimana kita terus mengulang surah Al-Fatihah. Tidak ada sisi bosan di dalamnya. Taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan itulah petunjuk Allah. Dengan kitab tersebut Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya. Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, wa may yudlilillah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk baginya. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita memeriksa hati-hati kita. Adakah ketenangan, kenyamanan saat kita membaca Quran, saat kita diperdengarkan Al-Quran, saat kita berzikir, atau sebaliknya kita biasa-biasa saja, suasana hati kita flat saat membaca, saat dibacakan, saat tidak membaca, saat tidak mendengarkan, rasanya sama. Nauzubillah min dzalik. Ini menunjukkan bahwa hati kita sedang tidak dalam kondisi qalbun salim. Karena orang yang memiliki qalbun salim mesti akan merasakan ketenangan dan kenyamanan saat dibacakan dan mendengarkan Al-Quran. Dan Allah sudah menegaskan tadi di surah Az-Zumar ayat 23. Maka kalau kondisi hati kita berlawanan dengan apa yang disampaikan di dalam surah Az-Zumar ayat 23, maka ini berarti indikasi bahwa hati kita sedang tidak baik-baik saja. Karena ini merupakan ciri dari hati qalbun salim. Ini yang pertama. Bagaimana kita mengetahui hati kita ini memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri dan tanda yang berikutnya, adanya kehusuan hati ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sungguh-sungguh khusyuk setiap kali ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi ayat dalam surah Al-Hadid ayat 16. Allah berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Alam ya'ni lil ladzina amanu. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman
Ini sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang menggugah bagi orang-orang yang beriman dan teguran sekaligus bagi orang-orang yang beriman. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Merendah diri, tunduk taat tatkala berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebatas ucapan lisan saja, kemudian hati kita, pikiran kita melayang kemana-mana, sehingga tidak berefek sedikit pun kepada diri dan kehidupan kita dari zikir yang kita baca. Nah, para salafun salih, setiap kali mereka berzikir betul-betul khusyuk, khudu', tunduk, rendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mempunyai efek positif di dalam diri dan kehidupannya. Ketenangan, kenyamanan, berkurangnya rasa kegelisahan, kegalauan, kekhawatiran yang berlebih. Karena zikir inilah dapat mengusir kegalauan dan kegelisahan dan serta kekhawatiran yang berlebih yang ada pada diri kita. Nah, inilah tanda yang kedua dari ciri atau tanda hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang juga merupakan tanda maupun ciri dari hati yang khauf, hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah mendengarkan kebenaran dan tunduk terhadapnya. Setiap kali hamba yang mendengarkan sebuah kebenaran, baik datangnya dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, maka ia tunduk terhadapnya. Sebagaimana ungkapan yang termasyhur, ungkapan yang masyhur dari para sahabat radhiyallahu anhum, sami'na wa ata'na. Ketika ada perintah dari Allah, ketika ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengarkan dengan seksama dan tunduk taat untuk segera melakukan kalau itu sebuah perintah dan menjauhi segera kalau itu sebuah larangan. Mungkin kita pernah ingat sejarah tentang pengharaman daripada khamar. Ketika pengharaman khamar ini terjadi, para sahabat berkeliling masuk dari satu rumah ke rumah para sahabat lainnya untuk memberitahukan tentang pelarangan dan pengharaman daripada khamar tersebut. Padahal setiap rumah, hampir setiap rumah dari para sahabat itu masih ada yang memiliki stok-stok khamar yang ada di dalam rumah masing-masing. Bahkan ada yang ketika satu sahabat masuk ke rumah, sahabat yang lainnya ingin memberikan kabar akan pengharaman khamar pada saat itu, sedang mengkonsumsi, sedang meminum khamar tersebut. Namun lihatlah, ketika mendengar
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan khamar, mereka tidak lagi bertanya mengapa, kenapa kok begitu cepat, tapi mereka segera memuntahkan khamar yang ada di mulut mereka, bahkan berusaha untuk sampai memasukkan jari jemarinya ke mulut agar dapat memuntahkan sisa-sisa khamar yang sempat diteguk. Kemudian menumpahkan tong-tong penyimpanan daripada khamar-khamar. Itulah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tatkala mendengar kebenaran, senantiasa mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak ada celah bagi orang-orang yang beriman untuk mengelak, menghindar, menyangkal, mempertanyakan kenapa hal ini dilarang, kenapa kami yang diperintahkan, dan pertanyaan-pertanyaan semisalnya. Karena hati yang memiliki rasa takut yang merupakan ciri khas dari hati qalbun salim, ketika dia mendengarkan kebenaran, dia akan membuka telinganya, membuka pendengarannya, menyimak dengan seksama. Begitu mendengar itu sebuah perintah, maka mereka akan berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Dan bila itu adalah sebuah larangan pun demikian, mereka akan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meninggalkan dan menjauhinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita, hati-hati kita sebagaimana hati-hati yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ciri yang berikutnya dari ciri hati yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan ciri dari hati qalbun salim, adalah selalu menyibukkan dirinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menunggu saat dia melakukan dosa baru bertaubat. Tapi karena dia menyadari bahwa dia hamba yang pendosa, hamba yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan, sehingga dia setiap saat dia sibukkan dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita lihat dan cermati dalam surah Qaf ayat 33, Allah berfirman, "Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib." Yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, takut kepada Ar-Rahman, takut kepada Zat yang Maha Pemurah. Wa jaa'a biqalbin munib, sedangkan dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Inilah hamba yang dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap saat dia akan sibukkan dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia baru selesai melakukan dosa, tapi karena murni dia menyadari bahwa ia adalah hamba penuh dengan dosa. Maka dia khawatir, dia takut jangan sampai ketika datang ajalnya ia belum segera bertaubat
dari berbagai bentuk dosa dan kemaksiatan yang pernah diperbuat. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sibukkanlah diri kita dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu taubat yang mana, kalimat istighfar yang mana yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Kalaulah bukan kita berbanyak untuk bertaubat dan mengucapkan dalam zikir-zikir kita kalimat istighfar, kita khawatir kita tidak ada amalan utama, amalan-amalan yang menjamin kita dari panasnya dan siksaan api neraka. Sehingga bila waktu-waktu yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berikan untuk bertaubatan kita dan zikir istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala kelak, tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, harapan kita dosa-dosa dan kemaksiatan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang merupakan ciri dan tanda hati yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adanya ketenangan dan kebahagiaan serta kewibawaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fat ayat 4, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah allazi anzal, dialah yang telah menurunkan as-sakinata, ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hati-hati orang-orang mukmin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Bertambahlah satu keimanan yang berikutnya, begitu seterusnya. Jika hati ini memiliki rasa takut yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tutup, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan hidayah kepada hati-hati kita, membukakan taufiknya agar yang senantiasa kita lakukan adalah ketaatan dan ibadah kepadanya, agar setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemampuan dan kuasa untuk memanfaatkan dan menggunakannya untuk beribadah dan taat kepadanya. Umur-umur dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah berikan kemampuan dan taufiknya kepada kita untuk kita manfaatkan kepada kebaikan dan ketaatan serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita, dan bagi yang ada pertanyaan, kami persilakan. Oke. Bismillah, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah terbiasa dengan tilawah setiap hari,
ketenangan bagaimana yang seharusnya kita kenali. Sebab kadang-kadang ada hal-hal yang membuat emosi segera setelah membaca Al-Quran, dan kadang-kadang pula kurang bisa mengontrolnya. Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan. Nah. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati kita ini di dalam Islam sebagaimana kita ketahui disebut dengan al-qalbu. Qalbun yataqallab hina. Yataqallab kulla hin. Disebut dengan qalbun, hati ini, karena dia berubah-ubah, berbolak-balik, berubah-ubah setiap saat. Bahkan terkadang di satu sisi sampai kadang-kadang tidak terkontrol. Nah, hati yang tenang setelah melakukan kebaikan ya, adalah hati yang minimal adalah dia merasakan ketenangan dalam arti pikiran yang positif, ya, ada kelegaan di dalam hatinya, dan ini benar-benar akan dirasakan tentu yang ketika melakukan ibadah tersebut dia benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh. Artinya adanya kekhusyuan, keikhlasan terjaga. Nah, dengan itulah Allah akan turunkan ketenangan pada hati-hati kita. Namun ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan nanti dipahami ketika tidak mendapatkan atau belum mendapatkan hal yang disebut, kemudian berhenti melakukan ibadah itu. Tidak demikian. Sebagaimana kalau orang yang belum benar-benar ikhlas, kemudian adalah daripada tidak diterima, lebih baik nggak usah dilakukan. Tidak demikian caranya. Tidak demikian maksudnya. Akan tetapi teruslah lakukan ibadah itu, latih hati ini agar benar-benar nantinya Allah berikan hidayah dan taufiknya sehingga keikhlasan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar terpenuhi dalam ibadah kita. Maka sibukkan saja saat membaca Quran, kita betul-betul niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap ayat, setiap kalimat kita betul-betul baca dengan tartil. Rattarnahu tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan benar-benar secara tartil. Ngerti nggak Bu maksudnya secara tartil? Dipahami nggak ibu-ibu bacaan tartil itu? Bacaan tartil itu adalah bacaan yang memenuhi barisnya. Kalau dia panjang dipanjangkan, kalau dia panjangnya 2 harokat, berikan dia haknya. Kemudian makhrajnya, kemudian sifat-sifat, kemudian ditambah dengan pelan-pelan di dalam membacanya, tidak buru-buru.
Itu. Nah, itu akan melahirkan bacaan yang tartil. Syukur kalau dengan disertai kita membaca minimal membaca terjemahannya. Kalau belum memahami, minimal membaca terjemahannya. Nah, kemudian terkait mengontrol emosi, ibu-ibu harus kenali dulu. Ibu-ibu kenali saya sedang dalam kondisi emosi apa. Emosi ini kan suasana. Kenali dulu apakah sedang marahkah, sedang sedihkah, sedang gelisah, sedang khawatir atau apa. Kenali itu, maka kita akan mampu mengontrolnya. Yang repot itu adalah dia tidak mengenali kondisinya sedang marahkah gitu. Sehingga apa? Kalau orang yang sadar kondisinya sedang marah, maka dia akan berusaha untuk mengkondisikan dulu dirinya. Maka ibu-ibu bisa misalnya terhadap anak misalnya, minta waktu sebentar ya nak, 5 menit lagi atau 10 menit lagi atau sehingga apa? Sehingga kita bisa mengontrol atau mengkondisikan daripada emosi kita. Nah, seringnya yang terjadi adalah tidak aware dengan kondisi emosi yang sedang dirasakan. Sehingga apa? Merespons setiap kejadian itu dengan cepat. Kalau lagi emosi, lagi marah misalnya, sehingga dari sanalah tidak terkontrol. Kenapa? Karena tidak disadari, tidak diakui saya sedang marah. Berarti kalau sedang marah, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan. Itu yang dimaksud dengan sadar dengan emosi yang sedang dirasakan. Nah, orang yang tidak sadar dengan emosi yang sedang dirasakan, maka sering mengabaikan. Maka naikkan dulu kondisi emosi kita, karena emosi marah itu emosi di bawah. Sering emosi yang tidak terkontrol. Maka kondisikan dulu emosi kita. Kalau sudah mulai agak tenang, terkendali, maka mulailah untuk melakukan sesuatu, untuk merespon sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, biasakan juga ketika kita membaca Quran, adab kita dijaga, wudhu kita, pakaian kita, pakaian kita. Juga ketika kita menaruh mushaf, menaruh Al-Quran, juga dijaga dengan baik. Agar apa? Agar kita tetap menjaga adab kita, karena itu akan berefek kepada diri dan kehidupan kita. Jangan pernah naruh Al-Quran, di atasnya ditaruh barang lagi. Jangan ditumpuk di atasnya buku-buku yang lain atau barang-barang yang lain. Kalau ditumpuk dengan Al-Quran yang lain tidak masalah. Al-Quran ditumpuk dengan Al-Quran atau mushaf ditumpuk dengan mushaf yang lain tidak ada masalah. Tapi jangan sampai di atas mushaf itu ada barang yang lain. Ini mengurangi adab kita terhadap Al-Quran. Wallahu ta'ala alam.